Kenalkan, saya Niputu Irawanti Novitarini SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Lombok Utara. Hari ini saya akan menyampaikan tugas 3.1A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah saya melalui kegiatan pembelajaran pada pendidikan guru penggerak ini, banyak materi baru dan wawasan baru yang saya dapatkan, terutama pada modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan ini dapat meningkatkan kompetensi diri dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, tentunya hal baik ini perlu kita bagikan kepada rekan guru lain, agar ilmu yang kita peroleh juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk mentransfer dan menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari program guru penggerak ini, saya memanfaatkan waktu luang bersama rekan sejawat melalui komunitas praktisi di sekolah kami yang kegiatannya diadakan selama 2 kali dalam 1 bulan. Dalam kesempatan tersebut, saya mencoba untuk berbagi pengalaman mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada semua anggota komunitas praktisi sekolah saya. Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, biasanya kita dihadapkan dengan bermacam situasi, baik itu situasi yang tergolong dilema etika maupun bujukan moral. Sebelum mengambil suatu keputusan, ada baiknya kita menganalisis situasi tersebut, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah agar mengetahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral, yaitu jika kasus tersebut tergolong dalam kasus dilema etika, maka beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan. Di antaranya, yang pertama yaitu memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah memahami langkah-langkah pengambilan keputusan, saya akan mencoba mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya merasa sangat terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 karena dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tetapi belum bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Saya berharap dapat membuat keputusan dengan bijaksana dan berdampak baik bagi banyak orang, terutama kaitannya dengan merdeka belajar agar pembelajaran yang dilaksanakan berpihak pada murid. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan yang akan menjadi teman diskusi saya dalam menentukan langkah-langkah yang saya ambil apakah sudah tepat dan efektif dalam lingkungan sekolah, yaitu tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari hasil refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya mengetahui bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, yaitu ada 4 paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian ada pun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan.
Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika ini karena bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu terkait dengan rasa kasih sayang, toleransi, maupun nilai-nilai kebajikan lainnya.